Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Farosdak, NRP 034. Saya di sini akan menjelaskan hasil tugas akhir dari kelompok 8. Di mana anggota kelompok 8 ada saya sendiri, lalu Resnanda Pradiptya, NRP 044, Ahmad Bima Arya, NRP 079. Lalu selanjutnya kita akan melihat dulu soal yang kita pilih dalam tugas akhir ini. Berikut adalah soal yang kita pilih. Lalu dari soal tersebut kita dapat mengetahui diameter gear sebesar 150 mm atau 0,15 meter. Lalu TA sebesar 340 Nm. Lalu SY sebesar 420 MPa dan SUT sebesar 560 MPa. N sebesar 2,5. Lalu di sini kami mengasumsikan sharp fillet radi at the bearing shoulder for estimating stress concentration factor. Nah, ini gunanya nanti untuk melihat tabel untuk menentukan stress concentration factor untuk bending dan juga torsinya. Nah, tadi di soal untuk di gearnya juga terdapat gaya. Nah, maka dari itu kita harus memproyeksikan gaya tersebut ke sumbu X dan sumbu Y. Untuk yang di sumbu X ini perhitungannya dan diperoleh sebesar 4533,33 Newton. Dan untuk di sumbu Y ini perhitungannya sehingga diperoleh 1650 Newton. Nah, setelah tadi diperoleh gaya-gaya hasil proyeksinya, maka diperoleh momen di titik C sebesar 482,42 Nm. Nah, dua gambar di atas ini merupakan shear dan momen diagram. Untuk yang kiri ini di sumbu X dan yang kanan di sumbu Y. Nah, selanjutnya ini merupakan tabel dari stress concentration factor. Yang tadi di awal kita sudah mengasumsikan yang shoulder field sharp rate ini ya, yang atas. Maka kita dapatkan nilai untuk torsinya sebesar 2,2 dan bendingnya sebesar 2,7. Nah, lalu kita mencari notch sensitivity factor dari kurva yang 620 ini. Nah, untuk 560 MPa diperoleh untuk yang bending sebesar 0,82 dan yang torsi sebesar 0,88. Lalu kita mencari fatigue stress concentration yang atas ini untuk moment, yang bawah ini untuk torsi. Nah, itu yang untuk moment rumusnya 1 plus Q dalam kurung KT min 1 sehingga diperoleh nilai 2,394 dan untuk yang torsi 1 plus QS dalam kurung KTS min 1 sehingga diperoleh nilai 2,056. Lalu kita tuliskan ini adalah persamaan stres maksimal untuk torsi dan bendingnya. Nah, di persamaan ini kita dapatkan persamaan pertama yaitu 16 per PD pangkat 3 dikalikan 4 dalam kurung KF momen A kuadrat ditambah 3 dalam kurung KFS torsi M kuadrat dipangkatkan setengah. Lalu setelah mendapatkan persamaan stres maksimal tadi, lalu kita bandingkan dengan yield strength. Nah, ini sehingga diperoleh rumus PD pangkat 3 yield strength per 16 dikalikan 4 dalam kurung KF momen A kuadrat ditambah 3 dalam kurung KFS torsi M kuadrat dipangkatkan minus setengah. Lalu kita keluarkan D-nya sehingga didapatkan D sama dengan 16N per P yield strength dikali 4 dalam kurung KF MA kuadrat ditambah 3 kali KFS torsi M kuadrat dipangkatkan setengah dan dipangkatkan sepertiga. Lalu kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita peroleh tadi sehingga didapatkan diameter untuk torsinya sebesar 43 mm. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bima Arya dengan NRP 0213 kali 84 05 kali 79.
Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana cara untuk mencari diameter steel shaft menggunakan fatigue failure analysis. Baik, yang pertama-tama kita akan mencari nilai KA. KA itu adalah surface vector untuk steel shaft. Nah, sebelum kita mencarinya, kita akan mengetahuinya melalui tabel 6.2 pada buku Sigley, yaitu kita pada soal mengetahui bahwa steel shaft ini mesin atau cold drawn di sini ya. Berarti kita dapat cari faktor A-nya yang pertama, yaitu untuk ultimate strength yang megapascal sebesar 4,51 untuk faktor A-nya, sedang untuk eksponen B-nya, eksponen atau B-nya itu sama dengan minus 0,265. Kita masukkan untuk nilai KA seperti formula berikut, yang nanti hasilnya adalah sebesar 0,84 untuk nilai KA sendiri. Nah, kemudian kita untuk nilai KB-nya sendiri, kita mengasumsikan untuk steel shaft itu sebesar 0,85. Mengapa? Karena nilai KB sendiri itu dapat diketahui nantinya itu ketika sudah mendapatkan diameter. Nah, sedangkan kan kita kan di sini mencari diameternya. Nah, jadi kita asumsikan untuk nilai KB-nya yaitu sebesar 0,85. Nah, kemudian lanjut kita akan menghitung untuk entry strike-nya atau SE-nya itu dengan formula sebagai berikut. Nanti hasilnya adalah diketahui sebesar 200 megapascal. Baik, lanjut. Kemudian kita akan menghitung nilai diameternya menggunakan persamaan DE elliptic teori. Nah, kita di sini mengetahui untuk formulanya sebagai berikut. Kemudian kita masukkan nilainya, yaitu dengan nilai KA dan KB yang sudah kita ketahui tadi. Nanti hasilnya adalah 0,0534 meter atau kita jadikan milimeter sebesar 53,4 mm. Nah, maka di sini kita mendapatkan diameter dengan fatigue failure analysis yaitu sebesar 53,4 mm. Nah, tetapi ini kita garis bawahi yaitu menggunakan asumsi KB tadi ya. Dengan KB yang diasumsikan 0,85 tadi. Nah, satunya adalah kita checking, yaitu kita dapat mencari nilai asli dari KB melalui diameter yang dapat melalui asumsi tadi. Nah, sebelumnya kan kita mengasumsikan untuk KB atau size vector untuk steel shaft itu sebesar 0,85. Nah, baru kita dapat mencari nilai KB dengan formula sebagai berikut. Kita masukkan, nah, nanti ketemu yaitu nilai KB-nya sebesar 0,81. Ini untuk nilai size vector steel shaft. Nah, selanjutnya kita mencari nilai R-nya sendiri. Kita mencari nilai R nanti untuk mengetahui nilai Q-nya. Nah, kita R itu notch radiusnya ya. Ya, baik kita masukkan untuk formulanya yaitu 0,02 dikalikan D-nya tadi yang sesuai asumsi tadi, maka ketemu adalah 1,07 mm. Nah, di sini kita di dapil kita ada dua kurva. Dua kurva yang pertama ini di sini adalah kurva untuk node sensitivity factor untuk bending. Nah, yang di sini adalah node sensitivity kurva node sensitivity untuk torsi, untuk yang torsi. Nah, baik kita masukkan tadi nilai notch radiusnya yaitu sebesar 1,07 mm yaitu atau sekitar di sinilah yang untuk inch kita masukkan. Nah, di sini kita ketahui yaitu untuk nilai Q-nya yang untuk bending sini adalah sebesar 0,72. Ini untuk yang bending. Nah, kemudian untuk yang nilai tentang torsi yaitu kira-kira sebesar 0,77. Ini untuk yang nilai torsi satu shear. Nah, baru kita akan mencari nilai KF dan KFS sesuai dengan node sensitivity yang kita ketahui barusan menggunakan diameter 53,4 mm. Nah, untuk KF sendiri adalah fatigue stress concentration factor untuk yang bending dan untuk KFS itu adalah fatigue concentration factor untuk torsi. Nah, kita masukkan nilainya dengan formula sebagai berikut. Nah, sebelumnya KT dan KTS ini sudah dijelaskan pada slide yang awal-awal, yaitu di mana KT dan KTS ini adalah theoretical stress concentration factor. Theoretical stress-nya untuk yang ini untuk bending, yang ini untuk torsi. Kita masukkan, maka ketemu nilai KF-nya adalah sebesar 2,2. Nah, kemudian nilai KFS-nya yang untuk torsi yaitu sebesar 1,9. Yang bending ini untuk torsi. Baik, selanjutnya kita mencari nilai entry strike-nya berdasarkan KA dan KB yang sudah kita ketahui sebelumnya. Dengan menggunakan nilai KB
yang baru ya tadi. Nah, maka hasilnya ketemu 191 megapascal. Ini untuk nilai hydrostacknya. Nah, hydrostacknya ini nanti kita gunakan kembali untuk mencari diameter menggunakan teori DE asymptotic theory. Kita masukkan nilai-nilainya seperti tadi. Nah, maka didapat yaitu diameternya berdasarkan fatigue field analysis yaitu sebesar 52,6 mm. Nah, ini untuk diameter yang kita cari. Baik, selanjutnya adalah untuk slope dan defleksi. Yang pertama yaitu untuk diameter steel shaft yang sebesar 43 mm pada XY plane. Baik, setelah kami menggunakan simulasi pada MD Solid, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Itu yang pertama kita masukkan untuk diameter shaftnya sendiri sebesar 43 mm di sini. Kemudian untuk X-nya sendiri yaitu pada XY plane. Kemudian kita masukkan nilai elastic modulusnya yaitu sebesar 240 GPa. Nah, maka di sini kita mengetahui hasilnya. Untuk yang pertama, nilai slope pada bearing A yaitu sebesar 0,00978 degree di sini. Nah, kemudian untuk yang bearing B yaitu sebesar 0,1956 degree. 0,01956 degree pada bearing B. Nah, kemudian untuk defleksi maksimumnya, ini di bawah ini kita mengetahuinya yaitu berada pada titik 244,34 sini sorry. Milimeter dari kiri, yaitu sebesar nilainya adalah 0,000065 inch. Ini untuk defleksi maksimumnya. Nah, dari nilai defleksi yang kita dapat ini dirasa sudah cukup mengingat recommended limit yang diperlukan yang mengharuskan defleksi maksimumnya yaitu sebesar 0,005 inch. Jadi dirasa sudah cukup aman. Defleksi untuk diameter shaft 43 mm pada YZ plane. Nah, kita masukkan pada MD solid yaitu untuk diameternya pada shaft yaitu 43 mm dan aksnya pada YZ plane kemudian untuk elastic modulusnya yaitu sebesar 240 GPa. Nah, kini kita mengetahui hasilnya di sini untuk slope pada bearing A yaitu sebesar 0,02687 untuk bearing A. Kemudian untuk yang bearing B yaitu sebesar 0,05374 degree untuk yang bearing B. Kemudian untuk defleksi maksimumnya yaitu kita ketahui sama seperti yang diameter 43 mm untuk yang XY plane sebelumnya, yaitu defleksi maksimum terletak pada jarak 244,34 mm dari sebelah kiri. Nah, kemudian kita mengetahui hasilnya yaitu sebesar 0,001777 inch untuk defleksi maksimumnya. Nah, kemudian dari hasil tersebut dirasa sudah cukup aman mengingat recommended limit yang mengharuskan defleksi maksimumnya sebesar 0,005 inch. Kemudian untuk putaran kritisnya untuk yang 43 mm yaitu menggunakan formula sebagai berikut dengan defleksi at free end dan juga ONC ini nilai critical speed-nya. Nah, kemudian diketahui untuk defleksi free end-nya yaitu sebesar kalau jadikan milimeter 0,13118 mm. Kemudian kita masukkan ke dalam formulanya. Nah, nanti hasilnya adalah ketemu untuk putar kritisnya untuk yang diameter 43 mm pada shaft yaitu sebesar 3262,475 revolut per menit per rpm. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Resnanda Pradiptia akan melanjutkan Novel dan Bima. Itu di sini saya akan menjelaskan tentang slope dan defleksi diameter 52,6 mm XY plane. Di sini kita asumsikan elastis modulusnya yaitu sebesar 240 GPa. Kita masukkan dan kita dapatkan grafik seperti ini dan kita dapatkan nilai slope pada bearing A yaitu sebesar 0,0044 derajat dan pada bearing B sebesar 0,0087 derajat. Kemudian untuk defleksi maksimum terletak pada jarak 244,34 mm dari kiri yaitu sebesar 0,00029 inch. Defleksi ini dikatakan aman karena rekomendasinya hanya sebesar 0,005 inch. Kemudian lanjut untuk slope defleksi untuk YZ plane untuk diameter yang sama yaitu 52,6 mm.
kita masukkan juga elastis modulusnya, yaitu sama sebesar 240 gigapascal. Kemudian kita dapatkan grafik untuk slope pada piring A yaitu sebesar 0,012 derajat dan pada piring B sebesar 0,024 derajat. Kemudian defleksi maksimumnya sama juga, terletak pada 244,34 mm dengan besar yaitu 0,00079 inch. Kemudian defleksi ini juga dikatakan aman karena nilai rekomendasi yang diharuskan yaitu maksimal sebesar 0,005. Dan lanjut untuk putaran kritis untuk diameter 52,6 mm. Kita gunakan rumus sebagai berikut. Kemudian kita dapatkan defleksi pada diagram sebelumnya yaitu ini, yaitu sebesar 0,002309. Kemudian kita jadikan milimeter, kemudian kita hitung, kita dapatkan putaran kritisnya yaitu sebesar 4881,8 rpm atau 4880 rpm mendekati. Kemudian kita akan menghitung design of rigidity untuk diameter 43 mm yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Untuk yang diketahuinya sendiri yaitu L yaitu panjangnya shaft yaitu 0,45 meter. Kemudian moment torsi kita gunakan torsi A yaitu sebesar 340 Nm. Kemudian untuk modulus of rigidity-nya yaitu sebesar 79.300 kali 10⁻⁶ Newton per meter persegi. Yang diameternya dijadikan meter yaitu 0,043 meter. Kemudian kita hitung, kita dapatkan nilai yaitu sebesar 0,3296 derajat. Dan untuk rigidity sendiri yaitu yang diperbolehkan hanya sebesar 3 derajat per meter. Kemudian kita kalikan dengan panjang shaft kita, maka kita dapatkan 1,35. Kemudian yang kita dapatkan hanya sebesar 0,3296 derajat. Jadi dapat dikatakan aman. Kemudian kita coba masukkan ke dalam MD Solid. Kita dapatkan di sini juga tau XY yaitu sebesar 65.963,2 kilopascal. Kemudian kita lanjut untuk rigidity pada diameter 52,6 mm. Kita gunakan rumus yang sama dan diketahui yang sama, hanya beda pada diameternya saja. Kita kemudian hitung dan dapatkan nilai rigidity-nya yaitu sebesar 0,1472 derajat. Dan yang diperbolehkan hanya 1,35 derajat. Jadi yang kita dapat itu lebih kecil dari yang diperbolehkan. Jadi kita dapat katakan aman. Dan lanjut kita masukkan ke dalam MD Solid juga. Kita di sini juga dapatkan tau XY yaitu sebesar 65.963,2 kilopascal. Kemudian berikut bentuk desain 3D untuk diameter 43 mm. Kemudian ini untuk desain 3D untuk diameter 52,6 mm. Kesimpulan, baik menggunakan teori distorsi energi maupun fatigue failure analysis, kita dapatkan diameter yang berbeda. Namun, kedua diameter yang kita dapatkan dapat dikatakan aman untuk batasan defleksi dan rigidity-nya. Sedangkan untuk putaran kritisnya sendiri, kita dapatkan nilai yang berbeda. Ini dapat dikatakan aman atau tidak tergantung dari operating speed yang akan. Dalam soal sendiri tidak diketahui nilai operating speed-nya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.